Shalom, saya akan membaca buku dari Khotbah di atas Bukit yang ditulis oleh Ellen G. White. Bab 6, bukan menghakimi tetapi melakukan. Pembahasan dalam buku Matius 7 ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Pada zaman Kristus, orang Palestina tinggal di dalam kota-kota yang bertembok, yang kebanyakan letaknya di bukit-bukit atau pegunungan. Gerbang-gerbang yang ditutup pada waktu matahari terbenam diberi jalan yang curam dan berbatu-batu, dan orang yang bepergian sering tergesa-gesa pulang ke rumah pada waktu petang agar mereka bisa sampai di gerbang sebelum malam tiba. Orang gelandangan tinggal di luar. Jalan sempit dan mendaki yang menuntun ke rumah dan beristirahat itu memperlengkapi Yesus dengan suatu gambaran yang mengesankan tentang jalan orang Kristen. Jalan yang telah saya tentukan di hadapanmu, katanya, adalah sempit. Gerbang itu sukar dimasuki, karena kaidah emas melarang masuk segala kesombongan dan sifat memikirkan diri sendiri. Tentu saja ada jalan yang lebih lebar, tetapi akhirnya adalah kehancuran. Jika engkau mendaki jalan kehidupan rohani, engkau harus terus-menerus naik, karena jalan itu adalah jalan yang menanjak. Engkau harus pergi dengan kelompok kecil, karena orang banyak akan memilih jalan yang menurun. Di jalan yang menuju kematian, kemana seluruh bangsa bisa berjalan, dengan segala keduniawian mereka, segala sifat mementingkan diri mereka, segala kesombongan, ketidakjujuran, dan kemerosotan moral mereka. Ada tempat untuk setiap pendapat dan ajaran orang, ruangan untuk mengikut kecenderungan-kecenderungannya, untuk melakukan apa saja yang dapat didiktekan cinta dirinya, untuk menjalani jalan yang membawa kepada kehancuran. Tidak perlu meneliti jalan itu, karena gerbangnya lebar dan jalannya besar, dan secara alami kaki sedang menuju ke jalan yang berakhir dengan kematian. Tapi jalan kepada kehidupan adalah sempit dan jalan masuk adalah sesak. Jika engkau berpaut kepada suatu dosa yang menjeratmu, engkau akan menemukan jalan itu terlalu sempit untuk dilalui. Jalan-jalanmu sendiri, kehendakmu sendiri, kelakuan-kelakuan dan kebiasaan-kebiasaanmu yang jahat harus ditinggalkan jika engkau mau mengikuti jalan Tuhan. Orang yang mau melayani Kristus tidak boleh mengikuti pendapat-pendapat dunia untuk memenuhi ukuran dunia. Jalan surga terlalu sempit untuk dilalui orang-orang berpangkat dan kaya, terlalu sempit untuk permainan ambisi yang memikirkan diri sendiri, terlalu curam dan kasar untuk didaki para pecinta kesenangan. Kerja keras, kesabaran, pengorbanan diri, celaan, kemiskinan, pembantahan orang-orang berdosa terhadap Kristus adalah bagiannya, dan itu harus menjadi bagian kita jika kita mau memasuki Firdaus Allah. Namun jangan disimpulkan bahwa jalan yang menanjak sukar dan jalan yang menurun mudah. Di sepanjang jalan yang membawa kepada kematian dan kesakitan dan hukuman, ada duka cita dan kekecewaan. Ada amaran supaya tidak jalan terus. Kasih Allah telah membuat orang-orang yang tidak mau memperhatikan dan keras kepala sukar untuk dibinasakan. Benar bahwa jalan setan dibuat kelihatan menarik, tetapi semuanya itu adalah suatu penipuan. Di jalan kejahatan terdapat penyesalan yang pahit dan kekhawatiran yang merusak. Kita boleh menganggap senang untuk mengikuti kesombongan dan cita-cita duniawi, tetapi akhirnya adalah kesakitan dan duka cita. Rencana-rencana mementingkan diri dapat memberikan janji-janji yang menyenangkan dan menyodorkan pengharapan sukacita. Tetapi kita akan menemukan kebahagiaan kita diracuni dan kehidupan kita dipersukar oleh pengharapan-pengharapan yang berpusat kepada diri. Di jalan yang menurun pintu gerbang boleh jadi dihiasi dengan bunga-bunga, tetapi duri-duri ada di jalan. Terang pengharapan yang bersinar dari jalan masuk pudar menjadi kegelapan putus asa, dan yang mengikuti jalan itu turun ke dalam bayang-bayang malam yang tak berakhir. Jalan pengkhianat-pengkhianat mencelakakan mereka, tetapi jalan kebijaksanaan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Amsal 13 ayat 15 dan Amsal 3 ayat 17. Setiap tindakan yang menurut kepada Kristus, setiap perbuatan menyangkal diri untuk kepentingannya, setiap kesusahan yang dapat ditahan, setiap kemenangan yang diperoleh atas pencobaan adalah suatu langkah dalam perjalanan kepada kemuliaan dari kemenangan akhir. Jika kita terima Kristus menjadi pemimpin kita, Ia akan memimpin kita dengan selamat yang sangat berdosa, tidak perlu kehilangan jalannya. Tidak seorang pun pencari yang gemetar perlu jatuh berjalan di dalam terang yang bersih dan suci.
Walaupun jalan itu begitu sempit, begitu suci sehingga dosa tidak diizinkan ke sana, namun jalan masuk telah terjamin untuk semua. Dan tidak satu pun jiwa yang ragu dan gemetar perlu berkata, Allah tidak memelihara saya. Jalan itu mungkin berbatu-batu dan menanjak, mungkin ada lubang perangkap di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Mungkin kita harus tahan kerja dalam perjalanan. Bila lelah dan ingin berhenti, mungkin kita harus bekerja terus. Apabila lemah, mungkin kita harus berjuang. Apabila putus asa, kita harus tetap berharap. Tetapi dengan Kristus sebagai pemimpin kita, akhirnya kita tidak gagal mencapai tempat berlindung yang dirindukan. Kristus sendiri telah menginjak jalan berbatu-batu itu sebelum kita dan telah melicinkan jalan untuk kita. Dan sepanjang jalan curam yang membawa kepada kehidupan kekal, terdapat sumber mata air sukacita untuk menyegarkan yang lelah. Orang yang berjalan dalam jalan-jalan hikmat, walaupun dalam kesengsaraan, sangat bergembira. Karena Dia yang dikasihi jiwa mereka berjalan tak kelihatan di samping mereka. Di setiap langkah ke atas mereka lihat lebih jelas sentuhan tangannya. Di setiap langkah sinar kemuliaan yang lebih terang dari yang tak kelihatan itu turun ke atas jalan mereka. Dan nyanyian-nyanyian pujian mereka mencapai nada yang lebih tinggi, naik menyertai nyanyian-nyanyian malaikat di hadapan tahta. Tetapi jalan benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Amsal 4 ayat 18. Demikianlah bacaan buku khotbah di atas bukit, bab 6 bukan menghakimi tetapi melakukan. Pembahasan dari buku Matius 7 ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Tuhan memberkati.